Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai negosiasi. Negosiasi adalah komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama atau yang berbeda. Komunikasi tersebut dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Adanya unsur memberi dan menerima dalam proses negosiasi tersebut sejalan dengan pengertian negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu menyebutkan negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok atau bisa disebut juga organisasi dan pihak lainnya, yaitu kelompok atau organisasi. Negosiasi juga dapat berperan sebagai upaya untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Nah, di sini terdapat ciri-ciri negosiasi. Terdapat beberapa karakteristik yang umum terdapat dalam negotiation situation yang merupakan ciri-ciri negosiasi, yaitu sebagai berikut menurut Cohen 2002 halaman 147 sampai 149. Terdapat dua atau lebih pihak baik secara individu, kelompok atau organisasi, di mana mereka saling berkomunikasi sendiri di antara mereka. Yaitu yang pertama, terdapat konflik kepentingan para pihak tersebut. Yang satu menginginkan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh pihak lainnya dan mereka berusaha mencari cara untuk mengatasi konflik tersebut. Yang kedua, masing-masing pihak berpikir bahwa ia dapat menggunakan upaya atau pengaruhnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada hanya menerima apa yang pihak lain berikan secara sukarela. Yang ketiga, arah pihak merasa lebih baik mencari kesepakatan daripada harus bertengkar secara terbuka atau mengalahkan pihak lainnya, atau juga memutuskan hubungan tanpa ada kontak lagi, atau juga dengan membawa persoalan tersebut kepada pihak yang lebih kuat untuk memutuskan. Yang keempat, yaitu para pihak saling mengharapkan perubahan atau modifikasi atas tuntutan masing-masing. Dan yang terakhir, kesuksesan dalam bernegosiasi melibatkan pengelolaan sesuatu yang tak berwujud, yaitu kondisi psikologis yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi para pihak selama berlangsungnya negosiasi. Dari beberapa ciri negosiasi, dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya dalam negosiasi terdapat saling ketergantungan di antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Selanjutnya, karakteristik utama dari negosiasi, yaitu yang pertama, senantiasa melibatkan orang, baik sebagai individual, perwakilan organisasi, atau perusahaan sendiri maupun kelompok. Yang kedua, menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, baik berupa tawar-menawar maupun tukar-menukar. Yang ketiga, negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan itu terjadi. Yang keempat, ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. Yang kelima, hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Yang keenam, memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Yang ketujuh, lobby atau negosiasi sejatinya merupakan cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan.
Prinsip-prinsip negosiasi, yaitu yang pertama, buat pihak lawan berkomitmen dulu. Yang kedua, berpura-pura bodoh itu pintar ketika kita dalam bernegosiasi. Yang ketiga, jangan biarkan pihak lawan menulis kontrak. Yang keempat, bacalah kontrak setiap waktu. Yang kelima, orang percaya apa yang mereka lihat secara tertulis. Yang keenam, berkonsentrasilah pada isu. Dan yang ketujuh, berilah selalu ucapan selamat kepada pihak lawan. Yang kelima, persyaratan negosiator. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menjadi negosiator yang berhasil. Sejumlah persyaratan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, berwawasan dan berpengetahuan luas. Yang kedua, berkepribadian mantap dan penuh percaya diri. Yang ketiga, bersikap simpatik. Yang keempat, disiplin dan memiliki prinsip. Yang kelima, komunikatif. Yang keenam, berpikir jauh ke depan. Yang ketujuh, cepat membaca situasi. Yang kedelapan, ulet, sabar dan tidak mudah putus asa. Yang ke-10, berpikir positif dan optimis. Yang ke-11, dapat mengendalikan emosi. Yang ke-12, memiliki selera humor. Nah, dari beberapa persyaratan di atas, menurut Curie sejalan dengan karakter unik atau bakat yang harus dimiliki oleh seorang negosiator yang sukses. Dalam kaitan itu, agar Anda lebih mengetahui apa sajakah yang diperlukan untuk menjadi negosiator yang handal dan berhasil. Yang terakhir, dalam melakukan negosiasi, yaitu adanya akhir daripada bernegosiasi tersebut. Nah, perlu dipahami bahwa hasil akhir proses negosiasi adalah adanya dituangkannya hasil kesepakatan tersebut ke dalam suatu perjanjian dalam bentuk tertulis, atau jika perlu sebaiknya dengan akte otentik atau yang biasa disebut dengan akte notaris. Baik teman-teman, mungkin itu saja pengertian negosiasi, prinsip, cara-cara yang dilakukan dalam bernegosiasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.